Saat hujan deras dan banjir terjadi di ibu kota, waktu menjadi faktor penentu. Ada pekerjaan yang tak bisa menunggu. Membersihkan saluran air, mengangkat sampah, mengatur lalu lintas, dan menekan dampak banjir di wilayah perkotaan. Lalu, siapakah mereka? Curah hujan tinggi, banjir kiriman, drainase tersumbat, dan pasang air laut menjadi penyebab utama banjir di sejumlah wilayah di ibu kota. Maklum saja, wilayah Jakarta umumnya berada di dataran rendah dan dilalui sungai besar. Kombinasi ini membuat banjir masih menjadi masalah tahunan di Jakarta. Saat itulah ada petugas yang bekerja mengatasi akibat yang disebabkan oleh banjir di setiap sudut ibu kota. Ya, mereka adalah pasukan oranye, sebutan bagi petugas PPSU atau Penanganan Prasarana dan Sarana Umum DKI Jakarta. Ibu, ini tadi banjir udah dari jam berapa Bu berarti? Banjir mah dari kemarin, hujan seharian itu. Nah, kalau pagi ini sampai dari depan WTC, tapi sebetis. Ntar udah jam segini udah mulai surut, udah mulai ini. Kemarin yang besar-besarnya mah. Satu hujan, seharian hujan. Terus dari kali juga gitu. Kalau hujan seharian aja, kalau enggak mah biasa, ntar dia surut sendiri. Kalau hujan biasa, ntar dia surut sendiri. Tapi kalau hujannya seharian itu bisa banjir. Saat banjir, mereka akan segera melapor kepada tim punggawa. Tim ini bertugas membersihkan saluran air, mengangkat sampah, dan memperlancar drainase. Tim punggawa dilengkapi peralatan sederhana seperti sapu dan bambu untuk membantu pekerjaan di lapangan. Penasaran? Hari ini kami mengikuti Erna bersama petugas PPSU lain membersihkan sampah dan pasir di Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara. Kalau misalkan hujan gitu Bu, paling tinggi tuh nyampe semana sih Bu? Sini kalau banjir gitu? Di sini bisa sepinggang, hampir dekat pinggang. Oh iya, ya. Paling tinggi segitu. Kalau berarti udah mulai surut. Udah mulai surut, Mulai surutnya ya dari pinggang ke paha, lama-lama ke betis, ya tinggal segini, mata kaki. Menurut Erna, banjir di Jalan Lodan Raya dipicu beberapa faktor, mulai dari kenaikan air laut yang membawa pasir hingga tingginya intensitas hujan. Namun di luar itu, sampah masih menjadi penyebab utama banjir. Sampah menyumbat drainase sehingga aliran air terhambat dan genangan tak terhindarkan. Kesulitannya ya ini kalau kita tanganin cuman buat jodok saluran, ya kendalanya ini air iya. Harus disedot di sini. Ketika banjir, pekerjaan mereka tak sekedar bersih-bersih. Mereka menyedot lumpur, mengangkat sedimentasi, memperbaiki tutup got, menebang ranting pohon, hingga membuka jalur air darurat. Seluruh pekerjaan ini dilakukan berdasarkan pengamatan para penyapu jalan serta aduan dari masyarakat. Namun, saat ketinggian air melebihi 1 meter, pasukan biru di bawah naungan SDA dilibatkan untuk menyedot air. Bukan, tim SDA. PPSU hanya untuk pantau sampah, saluran terhambat gitu kayak nggak jalan, otomatis kan di got ini tinggi. Kita mau nyolok kayak gimana pun nggak bakalan bisa dia turun karena posisinya situ di gotnya tinggi. Biasanya bawa peralatan apa aja? Itu kan kayak ini kan ada sapu. Iya, peralatannya ada cangkrang, ada pacul, karung, sapu, pengki, bambu lah buat ini aja gitu. Jika pasukan oranye bertugas menangani banjir, pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air berperan mencegah banjir. Seperti yang dilakukan pasukan biru Kecamatan Gambir ini nih Secret Lovers. Mereka rutin membersihkan gorong-gorong setiap hari demi mencegah terjadinya banjir di ibu kota. Soalnya saat musim hujan, gorong-gorong dipenuhi lumpur dari tanah di sekitar jalan. Jika tak rutin dibersihkan, lumpur dapat menyebabkan sumbatan dan memicu banjir.
Nah, hari ini pasukan biru fokus membersihkan gorong-gorong di Jalan Abdul Muiz, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan membersihkan dilakukan setiap hari dari pagi hingga sore. Kalau banjir itu kita berhenti dulu untuk sementara karena kan nunggu surut dulu nih, karena kan yang namanya banjir itu kita nggak bisa ngerjain karena kan emang posisi air kan tinggi lah gitu. Paling kita nunggu surutnya, terus kita lakukan penggalian lagi seperti itu. Biasanya kalau ngegali ini bisa sampai berapa jam sih, Pak? Kalau ngegali itu kan kita dari awal kita kerja jam 8 kita kan udah ini nih, udah langsung kerja sampai jam 12 kita istirahat. Masuk lagi kita kerja jam 1, pulang lagi ntar jam 4. Pembersihan satu gorong-gorong bisa makan waktu seharian penuh karena tingkat ketebalan lumpur di lokasi saluran berbeda-beda. Ada yang tipis dan juga ada yang tebal tergantung dari salurannya. Sekitar 27 personel pasukan biru dikerahkan untuk membersihkan gorong-gorong sebagai langkah antisipasi banjir yang dianggap paling efektif. Namun jika banjir sudah terjadi, pasukan biru harus menunggu air surut dulu, baru kemudian melanjutkan penggalian. Masyuri, salah satu anggota pasukan biru, mengaku kerap menghadapi kendala di lapangan. Ya paling banyak kan yaitu utilitas sih, Mbak. Utilitas sama peralon air, gitu-gitu aja sih banyak kan. Terus paling kalau di saluran itu yang namanya paling kerusakan turap. Tapi itu juga kita harus perbaiki juga, diperbaiki lagi gitu sama kita. Itu aja sih kendalanya di saluran, paling turap yang rusak, terus tutup pelatnya yang rusak, kita ganti, kita perbaikin lagi. Namun menurut Masyuri, yang paling susah saat harus masuk ke dalam saluran yang berdiameter 40 cm. Lumpur yang tinggi membuat mereka harus sabar berulang-ulang menggali lumpur hingga berkurang. Lumpur ataupun tanah yang digali akan dimasukkan ke dalam karung seperti ini. Tak jarang pasukan biru bahkan menemukan hewan berbahaya seperti ular saat membersihkan gorong-gorong. Selain Masyuri, kami juga bertemu Amirin, anggota pasukan biru yang telah mengabdi selama 5 tahun. Selama itu pula, ia rutin membersihkan gorong-gorong dan sampah di saluran. Kalau pas banjir kita nyari titik tali air, mulut air di pinggir jalan supaya airnya turun ke saluran. Ya kita kadang kan mulut air kadang ada yang mampet, ada sampah atau apa, kita dibersihin biar airnya itu turun ke saluran. Pakai linggis. Pekerjaannya sebagai pasukan biru sering dipandang sebelah mata. Menurut Amirin, pekerjaan ini menjadi salah satu yang paling dihindari karena harus bergelut dengan kondisi kotor dan bau. Per hari, pasukan biru bisa menghasilkan galian lumpur hingga 1.000 karung. Jika dimuat ke dalam mobil pick-up, volumenya mencapai 36 meter kubik. Lumpur itu kemudian diangkut ke PLTU Ancol sebagai tempat pembuangan akhir lumpur gorong-gorong dari seluruh Jakarta. Selain membersihkan gorong-gorong, pasukan biru juga menjadi operator pompa banjir 24 jam. Mereka bertugas membuang air ke laut atau sungai besar saat hujan ekstrim. Pasukan biru bertanggung jawab memantau dan mengelola sungai, kali, waduk, situ hingga saluran besar sebagai jalur utama aliran air kota. Pekerjaan ini penuh resiko, mulai dari tersengat listrik pompa, terjebak arus deras, hingga tertimpa longsoran lumpur. Ada nggak sih, Pak, yang orang awam nggak tahu tentang pekerja PPLU gitu? Kalau awam, ya banyak yang nggak tahu, banyak. Ya bukannya nggak tahu, banyak yang nggak mau. Satu kata ada yang bilang kotor, bau segala macam lah. Ya tapi saya mah abaikan aja orang-orang yang banyak pun nggak satu, nggak dua, banyak yang bilang mendingan, ada yang banding-bandingin gitulah. Di balik genangan yang perlahan surut, ada kerja sunyi pasukan biru dan pasukan oranye yang tak pernah berhenti. Pasukan biru menjaga sungai, pintu air, dan pompa.
Sementara pasukan oranye membersihkan saluran kecil dari sampah yang sering diabaikan namun jadi biang banjir di ibu kota.